بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد. وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi beriman, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah kapanpun dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya kebaikan dan amal-amal soleh menghapus keburukan dan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terbaik. Dan Allah Ta'ala berfirman, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rabb hadzal bait, pemilik rumah yang agung, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, alladzi at'amahum min ju', yang Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kecukupan secara materi. Yang sebelumnya lapar diberikan rasa kenyang oleh Allah azza wa jalla. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan rasa aman damai pada negeri kita. Min khauf, dari rasa takut yang sebelumnya adanya penjajahan dan lain sebagainya. Maka nikmat yang sangat besar ba'dal iman, yaitu nikmatul amni wal aman, yaitu Allah memberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat tinggal di negeri yang aman, negeri yang damai. Maka pergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan pada kalian itu nikmat yang sangat banyak. Fasalli, salatlah, li rabbika, untuk mengingat Rabbmu, dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Seandainya suatu penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah azza wa jalla, lafatahna alaihim barakatin minas sama', niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzabu, namun kebanyakan manusia kufur akan nikmat yang Allah berikan. Allah sudah memberikan kepada negeri kita negeri yang aman, damai, tapi malah malas beribadah kepada Allah. Negeri yang diberikan kemerdekaan malah bermaksiat kepada Allah, banyak berbuat kesyirikan, banyak berbuat dosa. Fa'akhadnahum, maka negeri yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan siksa mereka
kami akan timpakan musibah kepada mereka atas perbuatan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, negeri kita Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sentosa, negeri yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk materi yaitu tentang kewajiban yang keenam, yaitu tentang apa? Wa idza mata fattabi'u. Kewajiban yang keenam kita terhadap muslim yang lainnya yaitu adalah wajib kita mengurus atau mengikuti jenazah saudara kita yang telah tiada. Ini adalah kewajiban yang keberapa jemaah? Yang keenam. Ya. Barakallahu fiik yang masih ingat ya, masyaallah tabarakallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita sesama muslim yang keenam yaitu adalah ittiba'ul janazah, yaitu mengikuti jenazah. Mengikuti di sini maksudnya adalah mengurusi, yaitu jenazah saudara kita yang telah tiada. Baik dalam yang pertama ghusluhu, wajiban kita adalah memandikannya, wa kafnuhu, kemudian mengkafaninya, wa taghsiluhu, kemudian apa? Wa tusalli alaih, menyolatkannya, dan yang terakhir adalah wa tadfanuhu, menguburkannya. Ini adalah kewajiban kita kepada muslim lainnya yang meninggal dunia. Dan Nabi SAW yang memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mengurusi jenazah, terutama sampai dalam bab salat. Karena kalau mengurusi jenazah itu memang lebih utama diurus oleh keluarganya. Dari memandikan, diusahakan adalah saudara kerabatnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang paling berhak memandikan jenazah orang tersebut, misalnya seorang ayah, maka anak-anak lelakinya itu yang paling berhak. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, seorang wanita atau seorang ibu, maka yang paling berhak memandikan dan mengkafaninya adalah keluarga terdekatnya. Jangan langsung diserahkan ke marbot, jangan langsung diserahkan ke DKM, jangan langsung diserahkan ke ustadz-ustadzah, begitu ya. Tapi yang paling berhak yaitu tanda apa? Birrul walidain. Kalau seorang anak ya tanda berbakti terakhirnya kepada orang tuanya yaitu mengurus jenazah orang tuanya. Maka mengurus jenazah ini fardun, hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau untuk keluarga ini fardu ain, sebenarnya wajib. Namun kadang kaum muslimin tidak paham, tidak belajar tentang pemulasaran jenazah, sehingga tanda kebaktian kita kepada orang tua kita atau saudara kandung kita itu langsung kita serahkan ke orang lain. Sayang, padahal di situ ada pahala yang sangat luar biasa besarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man syahida janazatan hatta tusalla 'alaiha falahu qiratan." Barang siapa seseorang yang dia mengurus jenazah sampai jenazah itu disolatin, falahu qiratun, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani, dan barang siapa mengurus jenazah, menyolatinya sampai menguburkannya, falahu qiratani, maka pahala bagi orang tersebut adalah 2 qirat. Sehingga para sahabat bertanya, wa mal qirat ya Rasulullah, apa itu 1 qirat dan 2 qirat wahai Rasulullah? Rasulullah SAW beliau bersabda, mathalul jabalaini azimaini, pahalanya sebagaimana 2 gunung yang sangat besar. Nah ini jemaah, jadi jangan sampai kita tidak mempelajari bagaimana cara memandikan, mengkafankan ya saudara kita atau orang tua kita. Ini jemaah. Kemudian yang dianjurkan lagi yaitu adalah al-iktsaru minal musallina 'alal mayyit. Dianjurkan memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah. Nah, ini sangat dianjurkan ya. Mensolatkan jenazah itu dianjurkan nunggu yang banyak yang mensolatkan. Ya kalau bisa di masjid gitu ya. Kalau bisa di masjid sehingga yang mensolatkan itu jumlahnya akan banyak. Kenapa dianjurkan memperbanyak mensolati orang yang meninggal dunia? Karena memang fadilahnya ada ya.
Jadi yang kalau yang menyolatkan semakin banyak, maka yang meminta ampun kepada Allah untuk mayat tersebut, untuk jenazah tersebut semakin apa? Banyak. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhunna yashfa'una lahu illa syufi'u lahu." Ma min mayyitin, tidaklah ada seorang mayat atau jenazah, yusalli alaihi, kemudian mayat ini disolatkan, ummatun minal muslimin, yaitu dari sekelompok kaum muslimin, ya belughuna mi'ah, yang jumlahnya sampai 100 ya. Kalau di hadis Aisyah dianjurkan itu jumlahnya banyak, sampai 100 orang. Kulluhuna yashfa'una lahu, kemudian 100 orang ini meminta ampun kepada Allah agar mayat itu diberikan syafaat, diberikan ampunan, diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, diringankan hisabnya dan seterusnya, illa syufi'u fih, kecuali Allah akan mensyafaatinya. Nah ini jemaah. Jadi kalau banyak orang yang mensolatkan, itu tanda mayatnya itu baik. Orangnya baik, rajin ke masjid, rajin ke ta'lim, ya, berbuat baik dengan tetangganya, berbuat baik dengan saudaranya. Insya Allah orang yang berbuat baik, ya tanpa dikomando, ya, orang-orang yang dengar ada orang fulan orangnya baik, orangnya saleh, suka membantu, pergaulannya baik, itu teman-temannya berbondong-bondong yang untuk mensolatkannya. Maka mohon maaf, tolong perbanyak teman-teman yang soleh jemaah. Ada teman akrab ya, tapi dia tidak soleh, temannya meninggal, ya cuman dia, oh qadarullah fulan meninggal, ya sudah, tidak mensolatkannya, tidak mendoakannya. Karena apa? Temannya nggak paham, tidak ngerti agama dengan baik, ya. Maka dia hanya teman di dunia saja, ya. Maka perbanyak teman-teman soleh, teman-teman yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak. Makanya salah satu sunnah Nabi SAW, ketika di masjid itu Rasulullah SAW melarang seseorang itu ya beruku kama ya berukul ba'ir. Rasul itu melarang seseorang itu kalau di masjid itu punya tempat khusus, ini nggak boleh. Ya, misalnya fulan ketika di masjid datang di hari Jumat pasti di pojok. Kenapa jemaah? Akhirnya dia nggak punya teman. Dianjurkan kadang di situ, kadang di sini, kadang di tengah, kadang di samping. Memang paling utama di belakang imam, ya. Kalau salat sunnah pindah-pindah posisi, tafadhol. Tapi tetap diutamakan mendekati sutroh. Untuk apa jemaah? Memperbanyak saudara, memperbanyak teman. Misalnya bapak-bapak di pojok sini terus. Ini ada RNI, ada waskita. Dia temennya waskita saja, meninggallah qadarullah. RNI nggak tahu ini sayang. Jadi kalau kita dianjurkan oleh Nabi SAW memperbanyak tempat sujud di masjid, terutama sholat sunnah, itu agar kita salah satunya banyak yang mengenal kita. Kemudian memperbanyak menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, agar banyak orang-orang jemaah yang nanti akan mendoakan kita. Dan dianjurkan yang kedua selain memperbanyak orang yang sholat, yaitu memperbanyak soft sholat. Sama ya ini ya, memperbanyak orang mendoakan orang yang mayit. Dari sahabat an Malik ibnu Humairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathata sufufin minal muslimin illa aujabah." Mamin muslimin, tidak ada seorang muslim yang dia meninggal dunia kemudian disolatkan oleh thalathata sufuf, oleh 3 barisan kaum muslimin, barisan sofnya sampai 3 baris. Nabi SAW bersabda, illa aujab, kecuali orang ini diwajibkan masuk surga. Ya, diwajibkan apa? Masuk surga. Ya, jadi kalau jumlahnya 100 orang, 100 orang ini ahli tauhid, tidak berbuat syirik, mereka orang-orang yang udul, orang-orang yang agamanya baik, kok jumlahnya lebih dari 100 orang, maka ketika orang-orang ini minta ampun kepada Allah untuk mayat tersebut, illa syufi'u,
kecuali Allah akan mengijabah, akan mensyafaati, mengampuni mayit tersebut. Yang kedua, ketika softnya lebih dari 3, ini ya, 3 baris, tapi jangan cuma satu orang dibarisin ya. Intinya banyak ini, memang maksudnya 3 soft ini ya. Ini 3 soft ini artinya banyak. Illa aujabah, kecuali Allah wajibkan orang tersebut atau mayit atau jenazah tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah ya, jadi diusahakan ketika kita mensolati mayit ini, kadang mohon maaf itu malah bab doanya pendek ini ada ya. Rakaat pertama kita baca Fatihah panjang, kemudian baca kedua, takbir kedua salawat kepada Nabi, salawat Ibrahimiyah panjang. Ini kasihan yang rakaat ketiga takbir ketiganya malah pendek. Ini sayang. Padahal dianjurkan ya. Jadi kalau bapak-bapak ketika di Mekah, di Madinah sedang umroh, itu kan setiap sholat zuhur, asar, maghrib, sholat 5 waktu ada sholat jenazah gitu ya. Sholat jenazah, bukan sholat ghaib, sholat jenazah. Cuman jenazahnya posisinya kalau di Masjid Nabawi ya di depan begitu ya. Di depan raudhah begitu ya. Itu jemaah. Itu bukan sholat ghaib tapi sholat jenazah ya. Jadi kalau di Madinah, di Mekah itu takbir ketiga itu panjang. Itu memang doa. Jadi doa itu yang panjang. Jangan cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kasihan ya. Yang panjang, yang sempurna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyad minad danas. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad ya, dan seterusnya. Jadi panjang. Agar apa jemaah? Yaitu doa terakhir untuk jenazah, untuk mayat tersebut ya. Jadi jangan yang hemat, ringkas. Kadang kan sayang, saya ulangi, kebanyakan itu Fatihahnya panjang, takbir pertama, takbir kedua, sholawatnya panjang, pas doa pendek. Ini kasihan ya. Karena mayit itu butuh doa kaum muslimin ya. Minta ampunan kepada kita orang-orang yang sholat kepada Allah untuk mayit tersebut, minta diberikan syafaat, minta diringankan hisabnya, dilapangkan kuburnya, dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana Allah mensucikan pakaian menjadi bersih putih dari noda, dijauhkan dosanya sebagaimana Allah menjauhkan dari timur ke barat. Jadi doa yang panjang untuk mayit tersebut jemaah. Jadi dianjurkan memperbanyak al-iktsaru minal musallin, memperbanyak orang-orang yang sholat. Jadi diusahakan jangan buru-buru dikubur. Memang dianjurkan untuk segera dikuburkan, memang dianjurkan ya. Namun nunggu dulu ya jumlahnya yang banyak. Karena antum nggak merasakan apa yang dibutuhkan mayit tersebut. Yang hidup itu pengennya cepat beres. Itu sering cepat beres. Belum berapa jam itu udah selesai. Jadi masih banyak orang yang pengen sholatkan, kasihan. Ya. Ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu. Ini jemaah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mensolatkan juga jenazah seorang sahabiyah, seorang wanita ya, yang wanita ini telah meninggal dunia, namun Rasulullah tidak dikabari ya, tidak dikabari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya ada imra'ah, ada seorang wanita. Yang wanita itu dikenal dengan kanasatul masjid, wanita yang sering bersihin masjid. Wanita tua yang sering bersihkan masjid. Kalau kita ibaratnya sekarang marbot lah ya, DKM gitu ya. Bersihin masjid, rajin gitu ya. Kemudian wanita ini meninggal dunia. Walam yukhbiru ahadan 'alan nabi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak diberikan kabar, tidak diberikan kabar sama sekali. Ya. Sehingga sampai datang kabar kepada Nabi, wanita tersebut sudah dikuburkan. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menunjukkan di mana kuburnya. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mensolati jenazah tersebut
ketika di pemakaman yang sudah dikuburkan, Rasulullah mensolatkan. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatun. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Ala ahliha, ya, yang menggelapi penghuni kubur wanita tersebut. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan sesungguhnya Allah akan menerangi penghuni kubur ini dengan aku mensolati mereka. Ini jemaah, ya. Jadi bolehnya seseorang mensolatkan jenazah yang jenazahnya itu baru dikuburkan, dengan syarat orang ini tidak dikasih kabar dan dia mempunyai apa? Hubungan dekat dengan Nabi SAW. Jadi sahabat itu menganggap wanita itu tidak terlalu penting. Dia itu hanya bersihin masjid, sudah tua, meninggal dunia. Maka Rasulullah tidak berikan kabar dengan itu. Maka Rasul bersedih, ya. Maka Nabi SAW mendatangi kuburan wanita tersebut. Kemudian apa? Nabi SAW sholat dan mendoakan apa? Jenazah atau kuburan wanita tersebut yang telah dimakamkan. Dan Rasul SAW beliau bersabda bahwasanya innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya Allah memberikan cahaya kepada kuburan tersebut karena salatku untuk mayit tersebut. Ini jemaah. Yang kedua jemaah, begitu juga Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW, bukan sahabat besar begitu, ya, maka tidak disebutkan siapa namanya. Orang ini mati meninggal dunia dan Rasul sama tidak diberikan kabar, sehingga di pagi harinya Rasulullah baru mendapatkan bahwasanya sahabat tadi sudah dimakamkan. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk apa? Memberitahu di mana posisi sahabat tersebut di Baqi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Bahwasanya Nabi SAW shalla alaihi, menyolatkannya. Fa'amanna, kemudian kami wasafna khalfahu, kami pun sholat di belakang Nabi SAW. Ya, ini jamaah. Jadi dibolehkan, ya, dalam kondisi tertentu orang ini punya hubungan dekat dengan kita. Di zaman dulu tidak ada sosial media begitu, ya, tidak ada kabar dan lain sebagainya, bahwasanya ada orang yang meninggal dunia. Maka Nabi SAW, dua orang, seorang wanita tadi disalatkan oleh Nabi SAW. Kemudian sahabat Nabi juga ada yang meninggal dunia, diriwayatkan Ibnu Abbas. Rasulullah sholat dan diikuti oleh para sahabat yang lainnya di kuburan. Namun hukum asal sholat di atas kuburan tidak boleh, ya. Hukum asal sholat di atas kuburan itu tidak boleh, terutama sholat yang ada rukuk sujudnya. Adapun sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Begitu juga diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in hina wafati Aisyah radhiyallahu taala wa Ummi Salamah. Begitu juga saat peninggal Rasulullah SAW, ya, bahwasanya istri beliau yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, ya, pun meninggal dunia, ya. Diriwayatkan oleh sahabat Nafi'. Nafi' ini salah satu ulama tabi'in. Laqad shalaina ala Aisyah wa Ummi Salamah wasatal baqi bainal kubur. Dulu kami mensolati Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma wasatal baqi bainal kubur. Kami salatkan dua jenazah yaitu Aisyah dan Ummu Salamah di tengah-tengah perkuburan Baqi, ya. Wal imamu yauma shalaina ala Aisyah Abu Hurairah wa hadara ba'da dzalika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang menjadi imam dari salat kami adalah Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini jemaah. Jadi dalam kondisi tertentu, ya, itu kita boleh, ya, sholat di atas kubur, ya, yang dia itu mungkin saudara kita, ya. Ada misalnya, ya, tetangga kita dulu meninggal dunia,
karena nunggu berjam-jam, 6 sampai 7 jam karena dari Kalimantan. Jadi karena kalau nunggu terlalu lama gitu ya, maka dikuburkan terlebih dahulu. Kemudian keluarga yang laki-laki yang boleh menyolatkan di dalam kubur ya laki-laki gitu ya. Itu keluarga laki-laki mensolatkan jenazah tersebut di atas kubur. Ini dibolehkan jemaah. Dibolehkan. Namun para ulama menyimpulkan bahwasanya hukum salat 'alal mayyit fil maqbarah. Ada beberapa hukum mensolati mayit di atas kubur. Yang pertama la tasih, hukumnya tidak boleh. Hukum awal ya. Wa hadza ma dzahaba ilaihi al-Ahmad. Ini sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad. Yang kedua makruh. Wa hadza ma dhahaba ilaihi Hanafiyatun wa Malikiyatun wa ba'du Syafi'iyatun. Yang kedua, hukum salat mayit atau salat mayit tadi di atas kuburan, yang kedua hukumnya makruh. Hadza ma dhahaba ilaihi Hanafiyatun wa Malikiyatun wa ba'du Syafi'iyatun. Ini sebagaimana pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah. Yang ketiga jaizun bisababin syar'iyyin. Hukum yang ketiga mensolati jenazah yang sudah dikuburkan di atas kubur, yang ketiga boleh bisababin syar'iyyin, dengan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Contohnya aqaribihi, dia termasuk kerabatnya. Nah, atau apa? Jemaah au man indahu alaqah, atau orang-orang yang mempunyai hubungan dekat ya. Bisababin la ya'rifuhu min qabl, karena dia memang nggak paham, nggak tahu sebelumnya, terlambat begitu ya. Ini dibolehkan. Namun kalau sholat di atas pemakaman tanpa ada alasan syar'i, tanpa udzur syar'i, maka hukumnya bisa menjadi la tasih, tidak sah sholatnya, atau makruh, atau dibenci ya. Boleh itu sebagaimana Rasulullah itu tidak mendengar kabar dari seorang wanita tadi yang membersihkan masjid meninggal dunia sampai dikuburkan. Yang kedua, salah satu sahabat Nabi SAW yang meninggal juga namun tidak dikabarkan kepada Nabi. Kenapa jemaah hukumnya tidak boleh sholat di atas kubur? Yang pertama, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Sesungguhnya semua tanah ini hukumnya suci, boleh kita sholat. Illal maqbaratu, kecuali pemakaman, wal hammam, dan juga apa jemaah? Kamar mandi atau toilet, ini nggak boleh. Hukum asal sholat di atas pemakaman adalah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terutama yang ada rukuk sujudnya ini haram ya, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, naha anis salati bainal kubur. Rasul melarang yaitu sholat di antara kuburan. Ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasul masih bersabda dari riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan, wa la tajlisu 'alaiha, dan jangan sekali-kali kalian duduk-duduk di atas kuburan. Ini juga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jemaah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ziarah kubur itu memang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tidak ada pengkhususan. Tidak apa? Pengkhususan. Makam-makam itu tidak ada pengkhususan. Tidak ada kita misalnya ziarah khusus kepada makam Nabi atau makam Abu Bakar, Umar. Itu khusus pengen ke sana. Tapi yang dianjurkan sholat di masjid Nabi SAW. Itu yang dianjurkan. Ya, bahkan Nabi SAW sebelum wafat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wathanan ayyubada. Ya Allah, jangan Kau jadikan kuburanku, makamku, yaitu tempat berhari raya, menjadi berhala, menjadi tempat yang keramat. Ya, akhirnya orang-orang berbondong-bondong ya
ke makam Rasul SAW. Ini Rasul jauh-jauh hari meminta kepada Allah agar makam beliau tidak apa jemaah, tidak menjadi tempat khusus untuk diziarahi. Tapi kalau kita ke Madinah, kita dianjurkan untuk mendatangi Masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikan salawat kepada Nabi SAW, mendoakan Abu Bakar dan Umar dari pintu Babus Salam. Kemudian ziarah ke Baqi. Ini memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Namun di Baqi kita dianjurkan mendoakan ahli Baqi yang mereka telah meninggal, para sahabat Nabi, istri Nabi SAW. Ini jemaah. Kemudian di hadis lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliyal janaiz bainal qubur. Bahwasanya Nabi itu melarang seseorang mencolatkan jenazah di antara kuburan. Ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salat jenazah di kuburan itu boleh dengan syarat-syarat yang ketat. Kemudian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah melarang seseorang masuk kuburan binni'al, dengan sendal. Ya, dianjurkan sendalnya dilepas ketika bapak-bapak mau ziarah ke makam keluarga, makam ayahnya, makam saudaranya, atau makam kaum muslimin secara umum. Sebagaimana diriwayatkan ada seorang laki-laki memakai apa? 2 sendal. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ya sahiban ni'al, alqi ni'alak. Wahai orang yang memakai sendal, tolong lepas sendalmu. Falamma nadhara fa idza arafa annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu menoleh, kemudian dia tahu yang ngomong tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khala'aha wa rama bihima. Kemudian orang ini melepas sendalnya dan melempar kedua sendalnya. Artinya tidak dipakai. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian apa? Duduk di atas kubur. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. La ayya jalisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatukhallasa ila jildihi khairun lahu min ayya jalisa ala al-qabri. Sesungguhnya salah satu dari kalian duduk di atas bara api, kemudian bajunya terbakar sampai membakar kulitnya, khairun lahu, itu masih lebih baik daripada apa? Ayat jelisa ala kubri, daripada orang itu duduk-duduk di atas pemakaman. Ya, jadi misalnya habis nguburin jenazah itu banyak itu orang duduk di atas makam, ngerokok, makan, ya macam-macam. Ini dilarang oleh, bukan hanya duduk, itu ngerokok balanya, makan, ngopi. Ya, mohon maaf ini misalnya di masyarakat habis nguburin jenazah apa sambil nunggu jenazah, ya itu sebenarnya ada adab-adabnya. Kalau mau makan dan minum ya keluar dari pemakaman, mau rokok apalagi keluar dari pemakaman. Ya, jangan sampai makam itu dijadikan tempat duduk, tempat duduk. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW beliau bersabda, naha ayyujassisal qabra wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah melarang ayyujassisal qabr. Rasul itu melarang suatu kuburan itu ditajussis. Tajus itu dikapur, ya. Atau ini apa namanya ini? Oh, bukan tembok, apa namanya? Kayak semen ini apa namanya? Gipsum. Itu bahasa kapur itu zaman dulu, nama sekarang gipsum. Ya. Dilarang di gipsum. Wa ayyubna alaih, dan dilarang untuk dibangun. Ya Pak. Jadi orang mati aja masih sombong. Betul, itu di kampung terjadi. Kalau orang yang ningrat, ini kuburannya dari marmer gitu kan, oh harganya nyampe 25 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta, itu di kampung terjadi. Ya. Sudah meninggal, keluarganya masih pengen sombong gitu ya. Itu tuh kuburan orang tua saya, tanda bakti saya bangun, saya berikan marmer terbaik. La ilaha illallah. Kasihan kuburnya, kasihan ahli kuburnya. Ya. Jangan sampai udah meninggal saja pengen sombong. Bagaimana agar menjadi amal? Uangnya itu pakaikan untuk sedekah, santunan anak yatim. Diniatkan untuk ahli kubur, itu baru bermanfaat untuk mayit itu. Tapi kalau dimewahkan dan lain sebagainya, malah menimbulkan apa? Kesombongan. Ya, kesombongan. Bahkan sampai
kasih apa tuh biasanya genteng, dibangun, dikasih besi dan lain sebagainya. Ini malah menimbulkan apa jemaah? Kesombongan. Ini yang orang kaya pemakamannya begini, orang yang nggak punya digusur-gusur, kan begitu akhirnya. Ya, la ilaha illallah. Jadi tanda bakti anak kepada orang tua itu bukan memewah-mewahkan makam orang tuanya, tapi apa? Memperbanyak amal soleh untuk kedua orang tuanya yang telah tiada, dengan sedekah, dengan membantu fakir miskin, dengan membangun masjid, ya, wakaf diniatkan untuk kedua orang tuanya. Itu baru orang anak yang soleh, dan dia setelah Allah orang yang berilmu. Kalau yang nggak berilmu, ya tanda berbaktinya ya dia membangun kuburannya orang tuanya. Padahal mohon maaf, ini dilarang langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini adalah sejak zaman sebelum datangnya Nabi sudah kayak gini jemaah. Bahkan kalau antum baca surat Al-Kahfi ayat 19, lanattakhidanna alaihim masjidah. Sesungguhnya kami akan membangun di atas kuburan Ashabul Kahfi itu masjid. Ya. Jadi Ashabul Kahfi itu sudah ada orang-orang dari zaman Ashabul Kahfi yang mereka tertidur 309 tahun itu pengen menjadikan kuburan Ashabul Kahfi kuburan keramat sehingga dibangun di atasnya masjid. Ini jemaah, dan Islam melarang hal tersebut. Bahwasannya kita dianjurkan ziarah kubur, iya sunnah Nabi SAW. Tapi ziarah kubur itu niatnya 3. Yang pertama, tudzakirukumul akhirah, membuat kita ingat akhirat. Itu fungsi untuk ziarah kubur. Ya. Yang kedua, tudmi'ul ain, membuat seseorang yang susah nangis, susah tobat, ya, tidak bisa menangisi atas dosa-dosanya, ziarah kubur. Yang ketiga adalah tariqul qalbi, membuat hati yang sombong, congkak, merasa takabur dan lain sebagainya, ya, maka datanginlah kubur. Jadi ziarah kubur itu niatnya apa? Mendoakan mayit. Yang kedua, mengingat akhirat. Ketiga, melunakkan hati, ya. Yang keempat apa? Membuat orang yang ziarah kubur itu meratapi akan dosa-dosanya. Bukan kayak zaman sekarang, ziarah kubur itu malah untuk foto-foto, untuk seneng-seneng, cekikak-cekikik, ya. Nah, nggak ada pulang dari ziarah kubur, bukannya tambah rajin ibadah. Ini enggak, ya. Makanya fungsikan kembali ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, ingat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa kita mendoakan negeri kita tercinta Indonesia. Semoga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang selalu dijaga oleh Allah, selalu damai, warabbun ghafur, dan semoga Allah meridhoi negeri kita tercinta. Barakallahu fikum jami'a. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi untuk jamaah yang ingin berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal, bukan dengan membangun kuburnya, ya, menyemen kuburnya, tapi dengan apa? Memperbanyak amal soleh yang diniatkan untuk kedua orang tuanya telah meninggal, dan memperbanyak doa untuk orang tua kita yang telah meninggal. Mohon maaf, bukan disemen, bukan dibangun, bukan dibuat rumah-rumahan atau ditaruh di San Diego Hills dan macam-macam kuburan mewah. Itu nggak ada manfaatnya. Yang benar-benar bermanfaat untuk mayit tersebut doa anak soleh, doa anak soleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, tidak ada pertanyaan ya, insyaallah ya. Insyaallah barakallahu, waktunya sudah habis.